Halo guys, welcome back to weekly workshop DSC Front-End Material di sesi keempat. Di sesi ini kita akan membahas tentang Flexbox. Nah, kita akan bahas tentang apa sih Flexbox itu, apa sih istilah-istilah yang ada di dalam Flexbox itu, dan kita nanti akan melakukan sedikit study case. Kita akan coba belajar bagaimana bikin, apa sebutannya? Bagaimana bikin navbar dari suatu website dan tampilan dari tampilan layout dari Instagram profile menggunakan Flexbox supaya lebih istilahnya apa ya, lebih rapi lah menggunakan Flexbox. Nah, Flexbox ini sebenarnya nggak jauh beda dengan sesi ketiga, membahas tentang display dan lain-lain. Di sesi ini kita juga akan membahas tentang display, tetapi khusus untuk Flexbox. Nah, Flexbox itu tuh salah satu cara yang lebih efisien dalam mendistribusi mendistribusi space di dalam item, atau mungkin distribusi ukuran-ukuran item di dalam kontainer, dan ukuran-ukuran tersebut tuh dapat bersifat dinamis. Oleh karena itu tuh namanya Flexbox, Flex namanya. Nah, ini kira-kira term-term yang akan kita pakai di Flexbox nanti. Nah, untuk sekarang mari kita ke Visual Studio Code-nya langsung. Nah, di Visual Studio Code ini sudah ada file kayak gini. Pertama, mari kita coba buat kontainernya dulu. Nah, jadi di Flexbox itu nanti kita akan sering nih ngomongin tentang yang namanya container dan item. Istilahnya itu container itu orang tuanya atau parent kelasnya. Sedangkan item itu tuh yang ada di dalam kontainer. Mari coba kita bikin 3 div lagi dengan kelasnya nggak usah diisi dulu, aku rasa nggak usah diisi. Tapi kita kasih style. Nah, kita coba kasih stylenya itu kita kasih background color, kita kasih blue untuk yang pertama. Kita tentuin juga lebarnya berapa, misalnya lebarnya 200 pixel. Kita tentuin juga height-nya berapa, misalkan 500 pixel. Dan ini kita copy paste ya sampai menjadi 3 kali. Warnanya kita ganti aja, ini jadi red dan ini jadi green misalkan. Nah, kita bisa lihat warnanya udah berubah. Nah, di sini aku menggunakan live server ya, open live server. Jadi saat aku ganti warnanya, misalnya ini aku ganti jadi light blue. Nah, warnanya itu otomatis berubah. Kalian bisa lihat di sini. Ini aku belum save, coba aku save ya. Nah, warnanya itu langsung otomatis berubah. Nah, itu tuh yang namanya hot reload. Salah satu fitur utama dari live server itu. Nah, di sini mungkin nggak usah deh. Nah, di sini by default dia itu akan jadi satu kolom turun ke bawah semua. Alasannya kenapa? Karena seperti yang kalian tahu, kalau div itu dia akan makan satu baris, ya kan? Div itu akan makan satu baris. Nih, div sifatnya itu by default adalah blok. Oleh karena itu dia akan makan satu baris. Apabila kita kasih Flexbox, contoh, aku akan menggunakan yang namanya internal CSS. Kalian mau pakai external CSS nggak apa-apa, aku pakai internal supaya lebih cepat aja. Yang aku gedein dulu. Nah, pertama kita targetin kontainer ya. Kita kasih dia display flex. Nah, kita bisa coba kita perubahannya apa? Oke, perubahannya adalah dia jadi kayak gini, ya kan? Karena di Flexbox ini ada yang namanya flex direction. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini ada yang namanya flex direction. Dia bisa sebaris tapi ke kanan, sebaris tapi ke kiri, atau kolom tapi ke bawah, atau kolom tapi ke atas. Nah, itu nanti kita coba di sini. Nah, display flex ini by default dia ada direksinya, dia ada arahnya. Defaultnya itu adalah dia ke flex direction dia ke baris atau row. Pas kita save, tidak terjadi apa-apa. Memang pada kenyataannya karena dia itu row. Tapi coba kita bisa ubah menjadi misalkan kolom. Nah, dia akan jadi seperti yang tadi, kolom. Nah, bedanya ada namanya reverse nih. Kalian bisa lihat ada namanya row reverse, ada column reverse. Bedanya apa? Bedanya itu seperti namanya, reverse. Sebelum aku save, kita coba kasih isinya dulu. Ini A misalkan, ini B, dan ini kita kasih C misalkan. Kita save. Nah, bisa dilihat dia reverse.
dari yang dia sebaris, tetapi sebarisnya dimulai dari kiri, sekarang dia dimulai dari kanan. A-nya dulu, B-nya dulu, C-nya dulu, dan itu semua dimulai dari kanan. Nah, terus kolom reverse sama aja, dia cuma kolom kayak gitu. Nah, terus ada yang namanya flex grow. Nah, sebelum kita belajar flex grow, mungkin kita belajar flex basis dulu. Flex basis itu apa? Flex basis itu simpelnya gini. Kita coba. Kita targeting container. Kita ambil, misalkan kita ambil yang kedua nih. Kita ambil yang kedua. Oh, bentar. Kayaknya ada yang error. Nggak deh. Nggak. Sorry. Misalkan yang kedua, kita kasih item. Kita kasih ID, maaf. Kita kasih ID namanya itu misalkan target. Nah, oke. Di sini kita ambil nih targetnya. Nah, kita kasih aja flex basis namanya. Flex basis mana? Oh, ini dia. Flex basis kita kasih misalkan 0. Kita kasih 0, oke. Kita save. Kita lihat. Nah, dia jadi kecil kayak gini. Dia dempet nih. B-nya dempet banget. Nah, coba B-nya kita hapus. Nah, dia jadi 0. Nah, maksudnya apa sih ini? Nah, flex basis ini artinya by default or standarnya itu dia adalah 0. Jadi, dimanapun dia akan tetap 0. Padahal di sini kita kasih dia lebar kan? Kita kasih dia lebar 200. Tapi kenapa dia bisa 0? Ya karena standarnya kita bikin dia itu 0. Pada standarnya itu 0. Ukuran dia itu hanya akan mengikuti isinya aja. Misalkan kita tulis misalnya sini benar. Ya ukurannya hanya akan ngikutin si benar ini. Nah, dia hanya akan ngikutin si benar ini. Width-nya itu nggak akan dilihat. Nah, itu flex basis. Nanti juga ada yang namanya flex grow. Di flex box itu ada namanya flex grow. Jadi flex grow itu buat apa? Jadi ada dua, ada flex grow, flex string. Flex grow itu artinya kita memberikan kemampuan nih kepada suatu item, di mana dia itu punya kemampuan untuk membesar, mengikuti kontainernya, mengikuti isinya. Jadi kalian bisa lihat, misalkan aku nggak pakai flex grow, aku comment, misalkan, aku save. Dia kan, ini ganti jadi B lagi. Dia kan satu baris, tapi kan banyak space-nya nih, ya kan? Ada space kosongnya nih. Coba kalau misalkan kita kasih flex grow, berarti kita kasih dia kemampuan untuk membesar sebanyak berapa kali gitu. Ini 1, 2, atau 4-nya ini satuan unit ya. Cuman aku lupa ini sebanding dengan berapa pixel misalkan, aku lupa. Kita save coba. Nah tuh, dia membesar sampai mengambil semuanya nih kalau di sini. Nah, nggak cuma target aja yang bisa kita kasih flex grow, semuanya kita bisa kasih flex grow. Kita coba nih, container div. Jadi kita ambil div-nya nih. Div-nya itu flex grow-nya pernah ada 5. Misalkan ya. Flex grow-nya itu 5. Sedangkan si target kita ini flex grow-nya 2. Kalau kita save, kita lihat hasilnya jadi apa. Nah, ini artinya kita memberikan kemampuan kepada semua div di dalam kontainer untuk punya kemampuan mengembang sampai 5 nih. Sampai 5 istilahnya. Sedangkan si target, hanya div dengan ID target, kita berikan kemampuan berkembangnya itu cuma 2. Oleh karena itu di sini kelihatan A dan C-nya lebih besar dibanding B. Kalau kita kecilin lagi flex grow-nya, dia akan makin kecil. Kalau kita gedein lagi flex grow-nya si ini, bentar, flex grow, kita gedein lagi misalkan jadi 7. Nah, dia udah bentok berarti ya. Gitu. Dia udah mentok berarti. Oke. Nah, itu flex grow. Kalau flex string itu simpelnya kebalikannya aja. Kebalikan dari flex grow. Kalau misalnya kita tulis flex string 2, ini kan ada flex string nih. Flex string, misalnya flex string 3, dia itu akan memberikan kemampuan si item itu untuk mengecil sebanyak berapa kali. Semakin besar angkanya, yang mengecilnya semakin kecil. Nah, kemudian ini ada namanya flex block wrap. Nah, flex block wrap ini coba kita bikin. Ini aku hapus aja grow-nya. Aku bikin di kontainer dia flex wrap. Kita coba wrap. By default dia itu no wrap, nggak ada wrap sama sekali. Nah, kita coba kasih wrap. Nah, sekilas tidak ada perubahan sama sekali, tapi misalkan nih, misalkan kita, ini kan itemnya cuma ada 3. Misalkan item kita ada banyak. Ada segini misalkan. Kalau kita pakai wrap, dia itu akan turun ke bawah.
Nah, kalian bisa lihat seperti ini. Dia tuh turun ke bawah semua kan. A, B, C, A, B, C ini kalau udah full satu baris, dia turun ke bawah nih. A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C lagi. Ini mungkin agak kurang rapi karena aku nggak kasih margin. Kalau mau lihat lebih jelas, mungkin aku kasih margin. Container, div, kita kasih margin 10 pixel misalkan. Nah, kalian bisa lihat nih, dia turun ke bawah nih. Apabila dia dikasih wrap. Kalau dia tidak dikasih wrap, no wrap, dia itu akan ngambil satu baris. Nah, bedanya itu. Kemudian ada namanya wrap reverse. Wrap reverse itu ya simpelnya dia akan menuhin yang bawah dulu. Ini nggak, ini kelihatan. Dia akan menuhin yang bawah dulu. Kalau tadi kan dipenuhi dari atas dulu sampai baru dia ke bawah. Kalau sekarang dia nggak, dia penuhin dari bawah dulu. Dari bawah, baru dia ke atas. Nah, bedanya itu kalau untuk flex wrap. Nah, kemudian sekarang ada yang namanya justify content. Nah, justify content dan align item ini menurut pendapat pribadi sih ini yang paling sering dipakai ya. Nah, mari kita coba. Ini aku hapus dulu. Ini juga kita hapus coba. Kita menggunakan justify content. Nah, kita coba mungkin justify kontennya itu apa ya? Flex end deh. Kita lihat. Nah, kalau kita pakai flex end, dia itu akan semuanya ke kanan. Jadi ngikutin ilustrasinya. Kalau kita flex start, ya tentu dia akan ke depan lagi semuanya. Kita coba ganti. Nah, dia akan ke depan lagi semua. Kalau kita pakai space between, ini space between lumayan sering dipakai nih. Space between, kita lihat. Nah, dia itu akan membagi semua itemnya, jaraknya itu menjadi sama besar. Akan tetapi, item pertama dan item terakhir, kiri kanannya itu kosong. Jadi bisa kayak gini. Apabila kita nggak mau kosong, kita bisa pakai yang namanya round. Nah, kayak gini. Ada juga yang namanya space evenly. Ya, istilahnya itu dia membagi jarak antar item dengan jumlah sama besar. Jadi, jarak dari sini, aku coba ini. Jarak dari sini dan jarak sini ke sini itu akan sama. Ini juga sama nih. Ini misalkan jarak A, ini jarak B, ini juga sama, ini jarak A. Oh sorry, B-nya itu sama dengan A ya, ini sama dengan A. Ini juga sama dengan A. Nah, ini sama jarak keduanya. Nah, terus kalau center ya kalian bisa tebak, dia akan ke tengah. Nah, dia akan ke tengah kayak gini. Nah, kemudian ada namanya align item. Nah, mari kita lihat. Kita coba dengan align item start. Oh, flex start. Sorry. Nah, untuk sekilas kelihatannya nggak beda, ya kan? Kelihatannya nggak beda. Tetapi, misalkan kita ganti ukurannya, ini kan sama semua nih, panjangnya 500, kita ganti 900. Dan ini kita ganti 1000. Jadi sebenarnya gini, nah dia tuh akan patokannya dari atas. Kalau misalkan ke flex end, ya patokannya akan dari bawah. Bedanya itu aja. Nah, patokannya dari bawah. Kalau kita center, ya kalian bisa tebak apa yang akan terjadi. Materi flexbox ini nggak gitu banyak sih. Nah, kalau kita stretch, kita coba kita stretch nih. Nah, kalau kita coba stretch, sebenarnya stretch itu dia akan sebesar ini nih. Dia itu akan mengembang sebesar kontainer ya. Kalau di sini kontainer kan kita nggak ngasih ukurannya. Coba nih, kita kasih ukuran height-nya misalkan 700 pixel nih tingginya. Sedangkan ini kita edit semua nih. Ini kita jadiin 200 saja. Ini 200. Ini 200. Ini juga 200. Nah, oke. 200. Oh ya, lupa. Maaf, align item stretch ini hanya bisa dipakai apabila item kita itu tinggi yang sudah ditetapkannya itu tuh nggak ada. Jadi kalau misalkan kayak gini kita save. Nah, dia itu akan mengambil semua yang bisa diambil. Jadi itulah stretch. Dia akan ngambil sesuai ini. Misalkan ini kita ganti 600, dia juga akan ngikutin 600. Nah, untuk align item so far itu aja sih.
Paling kalau untuk Flexbox itu yang aku bisa bilang, yang paling bakal sering dipakai itu space between lah. Space between, space around, space even itu bakal sering banget. Nah, untuk kira-kira pemakaiannya untuk hal apa, kita coba masuk ke study case. Ini hiraukan aja Instagramnya, promosi yang halus sekali ini ya. Nah, kita coba membuat tampilan, kira-kira tampilannya aja, belum ada fungsinya. Kita buat tampilan layout Instagram seperti ini. Bentar, maaf. Ini aku hapus aja semua. Ini juga aku hapus. Coba kita buat dari awal. Nah, kira-kira untuk membuat ini deh. Nah, kira-kira untuk membuat ini kan berarti kita butuh satu parent kan, satu container. Oke, kita buat container, namanya container aja. Container misalkan Instagram. Nah, terus kalau kita lihat di sini, kontainernya dibagi menjadi dua dong. Ada bagian kiri yang isinya gambar doang, dan ada bagian kanan yang isinya berbagai macam tulisan. Nah, mari kita coba. Berarti kita bagi dua dong di dalamnya. Berarti ada dua div nih. Pertama kita kasih misalkan left. Kita kasih left deh. Kita kasih left. Dan yang ini kita kasih right. Nah, ini left ini kita isi dengan gambar. Ya dong. Nah, ini sekedar tips saja. Kalau kalian mau pakai gambar, misalkan kalian mau bikin folder di sini namanya source. Kalian bikin folder lagi namanya images. Kemudian di dalam folder ini kalian kasih gambar, misalnya gambar.png. Ya kalian bisa ambil kayak gini, source, images, terus gambar.png misalkan. Itu bisa. Tapi kalau aku kebetulan males ngambil foto-foto dari luar dan lain-lainnya, aku pakai biasanya namanya ini. HTTPS. Sorry bentar, ini dia HTTPS. Placehold. Nah, placehold .it / nah ini kita bisa kasih ukuran yang kita mau apa. Tadi aku udah research ukuran dari besaran IG profile Instagram itu 150 ya. Kalau di web 150, berarti dikali 150 juga. Kalian bisa save. Kalian bisa buka. Nah, sekarang kita udah ada nih gambar tapi ukurannya 150 kali 150. Misalkan kalian butuh gambar nih, gambarnya besarnya misalnya 500 atau 1500 deh, udah terlanjur ditulis 1500. Kalian tinggal segini aja, terus save, kalian lihat. Nah, ini tuh udah dapat gambar dengan ukuran 1500. Ini tuh kegedean karena memang lebih gede dari layar ya, istilahnya. Misalkan 1000 kali 1000 aja. 100 kali 1000 ya tuh aku tulisnya. Nah, dia kayak gini lah. Ya, kalian bisa dapat lah gambar ini gimana. Ini kalau nggak gitu kelihatan, aku zoom coba ya. Nih. Ini kalian bisa lihat nih, https placehold.it. Terus habis itu kalian tulis parameter ukuran yang kalian mau. Nah, aku anggap sudah. Alt ini sebenarnya bisa dibiarin. Kalian kalau biarin juga nggak akan salah apa-apa kan. Nih. Tapi, oh ya, ini ganti dulu ke 150. Ini kalian ganti juga ke 150. Oh ya, fun fact, biasa orang-orang yang pakai placehold ini biasa untuk mockup aja sih, buat mockup, buat layout. Jadi kira-kira mau bikin tampilan web lah, tampilan web cuman isinya belum ditentuin apa. Ini kalian bisa tulis misalkan gambar profile. Ini kalau kalian kosongin nggak masalah, akan tetapi alangkah baiknya kalian isi aja karena ini berpengaruh banget di SEO. Nanti suatu hari kalau kalian belajar SEO, ya hubungannya dengan yang kayak gini-gini. Kemudian yang right, kita bagi lagi nih. Kan ada nih deskripsi-deskripsinya. Ya, kita tulis kayak misalkan ada nama nih, namanya misalkan Melvin. Terus ada tombol. Kita nggak usah pakai kasih kelas-kelas dulu. Tombol kita kasih edit profile. Oh ya, ini yang right, maaf, kita bagi lagi ya. Kita bagi lagi jadi beberapa bagian. Kalau yang image kan kita bagi jadi satu aja. Ya, image aja cuma satu. Tapi di kanan kan ada banyak. Ada atas, ada tengah nih. Ada tengah yang isinya 6 post, berapa follower, dan lain-lain. Terus ada yang terakhir yang isinya nama dan detailnya lah. Kita bagi jadi 3 bagian lagi. Pertama kita kasih misalkan ini headernya. Sebenarnya ini bukan best practice ya. Bukan best practice banget. Lebih baik jangan ngasih nama kelas yang kayak gini. Cuman ya buat latihan aja. Kita bisa pindahin ke sini ke header.
Habis itu ada yang namanya misalkan follower, ini kita post dan lain-lain. Ini misalkan information. Nah, kita bisa kasih juga, kita kasih span aja, jangan pakai div. Kalau pakai div kan dia turun ke bawah. Nah, kita pakai span aja. Span misalnya kita tulis di sini 16 post. Misalkan kopas saja. Nah, habis information ada namanya kita kasih namanya misalkan footernya atau detailnya nih, detailnya. Sorry, ini malah jadi kayak CSS. Detail, kita kasih misalkan ada namanya misalkan pakai H1 deh. Ya, dan ini tulisan-tulisan aneh lainnya lah ya. Kita coba lihat sekarang. Nah, ini kelihatannya kan kayak gini kan, turun ke bawah semua. Dikarenakan apa? Kita belum mengimplementasikan Flexbox. Sekarang mari kita implementasikan Flexbox dengan cara, ya kita lihat nih, parent terluarnya siapa? Kontainer Instagram. Berarti kita tekan nih, kontainer Instagram. Nah, ya kan? Kita bikin dia display flex. Nah, dia udah jadi sama lagi. Tapi kan, ini kayak di tengah kan? Ini layoutnya kayak di tengah. Kita bikin di tengah juga dengan cara kontainernya kita kasih margin auto. Kita save. Nah, ini nggak kelihatan margin autonya. Karena apa? Kita belum kasih tahu nih, emang panjangnya si ini tuh berapa. Kalau misalkan panjangnya ngambil satu baris kan tetap percuma nih margin autonya. Nah, kita kasih nih. Sebenarnya ada beberapa cara, cuman cara paling tepatnya ya ini. Kasih apa namanya, width aja. Width kita kasih misalkan dia paling gede hanya boleh 6. Dia hanya 600 pixel misalkan. Nah, dia akan ke tengah. Habis itu, kita akan buat dia sedikit lebih rapi dengan cara kasih padding. Kita kasih padding coba. 10 pixel. Kemudian, image-nya juga kita kasih ini aja. Berarti kan, container, Instagram. Terus kita cari left, karena image-nya ada di dalam left. Terus kita lihat ada image atau enggak. Kan ada nih. Berarti kita pakai image. Kita kasih misalkan dia margin 10px juga. Kita save. Nah, bisa dilihat ya. Oke deh, ini margin right aja. Margin right 10px. 50 deh coba. Nah, dia agak kayak gini kan. Nah, habis itu kita mau buat gimana caranya. Namanya sejajar nih sama tulisannya. Ya kan? Caranya adalah kita bikin sama Flexbox juga. Nah, berarti kita ambil nih. Oke. Kita ambil right. Kan ada dua subclass, left dan right. Nah, di right-nya ini di mana sih letak tulisan Melvin dan tombol edit profile ini? Oh, dia ada di dalam header nih. Berarti kita ambil gini. Container Instagram right, terus kita ambil header. Nah, udah, ini bikin display flex. Habis itu udah. Kalian bisa lihat nih. Nah, kalian bisa lihat kalau dia itu udah jadi sebaris. Nah, mungkin kelihatannya agak jelek. Ya, kita nggak perlu sampai bikin jadi sebagus apa. Agak jelek, tapi yang penting kalian ngerti lah Flexbox-nya gimana. Ini mungkin kita bisa ambil buttonnya, kita kasih margin juga biar agak rapi dikit. Header kita targetin H1-nya. H1-nya kita kasih margin 0 biar nih. Bentar. Oh, ini bukan H1. Sorry. Ini bukan H ya, ini P. Pantes dia ini. P. Nah, kalian lihat sekarang buttonnya udah lebih kecil karena tadi itu P-nya itu ada marginnya. Melvin itu ada marginnya sehingga si button ini mengikuti. Kita bisa bikin si ini tuh ada margin dikit biar nggak gitu mepet lah sama edit profile-nya. Nah, ya untuk bikin bagaimana cara layouting post dan follow tulisan-tulisan ini kalian bisa menggunakan margin, menggunakan padding, itu bisa lah. Nah, tapi kira-kira Flexbox ya untuk kayak gini penggunaannya. Ini gambarnya kotak, kita bisa bikin jadi bulat dengan cara kita cek image-nya, kita kasih border radius. Nah, maaf, aku nggak gitu sadar. Nah, dia bisa jadi bulat kayak gini.
Kalau mau lebih turunan, kita bisa bikin padding top di sini, misalnya 100 pixel. Nah, dia lebih turun kan. Nah, untuk flex dan direction sih, gitu aja. Display flex dan lain-lain udah. Sekarang kita coba bikin navbar, di mana kita akan menggunakan nanti namanya justify content. Nah, ini semua aku komen. Ini juga mungkin aku hapus saja. Ini dua-duanya mungkin aku hapus saja. Tapi aku akan bikin, misalkan ini aku kasih div class navbar, misalkan ya. Navbar. Navbar, ya kan? Navbar itu kan biasa ada logonya nih. Kita coba buka apa ya? Kita coba buka Instagram. Nah, ini kan ada logonya. Ada logonya dan ada navigasi-navigasi lainnya nih di kanan-kanan ini. Kita bisa bikin nih biar serapi ini kira-kira. Nah, kita coba menggunakan flex. Kita exitin dulu bentar. Kan tadi kalian bisa lihat ada 3 bagian. Bagian kiri, bagian tengah, tengahnya itu input, dan bagian kanan kan. Nah, kita bikin 3 bagian juga berarti. Pertama kita bikin mungkin ini logo. Kita bikin bagian mungkin ini namanya middle. Dan kita bikin ini bagian namanya mungkin detail. Nah, logo ini sama, aku akan ngambil dari yang namanya placeholder tadi, image as https placeholder, bentar, sorry, it, misalkan, nah mungkin kalian sering ngeliat website yang logonya agak gede nih, misalkan 300 kali 300, which is itu nggak bagus ya, website 300 kali 300 logo itu sungguh-sungguh tidak disarankan. 100 deh coba, apakah masih capable? Oke, 100 deh kita coba. Dan biasa logo itu kan dia lingkaran kan, nanti kita urus deh di CSS-nya. Nah, di sini middle mungkin ada input nih, ada input text. Kita kasih misalkan placeholder search. Nah, dia ada search nih di sini tengah. Kemudian di detailnya kita kasih misalkan gambar-gambar iseng deh. Misalkan kita kasih banyak gambar. Kita ambil nih semua. Misalkan 50 kali 50 aja, kecil-kecil. Kan Instagram pakai logo kan detailnya tuh. Terus misalkan ini kita ada tulisan nih, ada tulisan misalkan login. Ada tulisan misalkan register. Ya kan kita save, kita lihat. Nah, ini kan semua ke bawah. Gimana caranya kita bisa bikin jadi kayak navbar kayak Instagram tadi, aku buka lagi deh. Nah, gimana caranya kita bisa bikin sebaris gini? Nah, kita bisa pakai ini. Kita bisa bikin di sini inline aja, internal aja. Navbar. Kita jadiin dia displaynya flex. Kita save, kita lihat. Nah, dia udah flex nih sekarang. Akan tetapi bisa dilihat bahwa si ini nih. Nah, kalian ntar aku ini dulu. Login dan gambar ini tuh masih sebaris. Oleh karena itu kita mesti bikin dia jadi flex juga, nggak cuman parentnya. Istilahnya tuh seperti ini. Luarnya udah flex ini, luarnya udah flex. Semuanya udah satu baris, akan tetapi ini juga butuh dijadiin flex. Ini udah sebaris, tapi ini ada yang kegedean nih, ada yang segini. Nah, ini itu kita harus jadiin flex juga. Which is ini ya. Which is ini yang jadiin flex kita. Nah, kita coba. Kita lihat mereka berada di mana. Oh, mereka berada di kelas, parentnya itu namanya detail. Kita bikin juga. Nah, kita lihat lagi sebelumnya. Ini biar best practice-nya. Bahwa detail itu berada di dalam navbar. Oleh karena itu kita bikinnya kayak gini. Navbar detail. Kita kasih dia display flex juga. Kita nggak perlu kasih dia direction apa, nggak usah. Dikarenakan pada kenyataannya ya emang ukurannya segitu. Nah, ini habis sudah display flex, kita bisa bikin dia, kan lihat nih, ini kan ada space-nya nih. Jarak dari, jarak dari sini ke sini ada nih. Jarak dari sini ke sini juga ada. Kita bisa bikin kayak gitu juga dengan cara, nah, kalian seharusnya ingat kalau ada yang namanya justify content. Kita bisa justify content space around, biar mirip nih kayak Instagram nih. Dia ada space-nya di sini, space-nya di sini. Nah, akan tetapi
Misalkan nih, navbarnya segede ini, logonya segede ini. Kan nggak enak dilihat tuh, apabila dia cuman navbarnya segede ini, inputannya malah di paling atas, nggak enak dilihat. Oleh karena itu ada yang namanya align item. Align item kita bisa bikin dia, bentar, kayak bukan align item. Bentar ya. Iya deh, benar, align item. Kita bisa bikin dia, jadi align-nya se-item kayak gini. Jadi nggak ada yang di atas sendiri gitu loh, istilahnya. Kan jelek kelihatannya. Nah, ini mungkin logonya kita bisa bikin sedikit border radiusnya jadi 50%. Kita kasih border radius 50% istilahnya. Nah, ini kan kelihatannya lebih baik nih. Ya, ini detailnya, image-nya juga mau jadi 50% juga bisa. Ini kita copy. Image. Nah, image-nya itu kita mau bikin border 50% juga. Nah, bisa-bisa aja. Nah, ini kan jadi lebih rapi. Nah, untuk misalkan kayak ada yang bilang, Kak, kurang rapi, Kak, space-nya dan lain-lain, itu bisa dibikin sendiri ya. Nah, ini aku coba bikinin. Boleh deh. Oke. Detail. P. Bentar. Margin. Oh, nggak salah bisa nggak ya horizontal margin gitu? Oh, nggak bisa, nggak bisa. Ini aku kasih margin, misalkan margin right deh. Aku kasih margin right masing-masing 5px biar lebih rapi. Kecil ya, 50px misalkan. Agak gede ya, 12. Nah, kira-kira kayak gini ya. Image-nya juga bisa kita kasih margin right. Misalkan ini 12px juga. Nah, kelihatan kan jadi lebih rapi kan navbar-nya. Kita juga bisa kasih warna. Background misalkan kita kasih warna light blue. Nah, ini kan lebih oke nih kelihatannya. Nah, kan tetapi kalian mungkin perhatiin kalau di sini tuh kiri kanannya tuh nggak kosong, ada sesuatu nih. Dia nggak nempel ke kanan, ke kiri, ke atas. Kita bisa pakai namanya inspect nih. Klik kanan, inspect. Kalian bisa pakai select elemen ini, tekan. Kalian bisa lihat nih. Oh, kalau sebenarnya tuh dia itu ada HTML-nya. Bentar ya. Aku lupa ingat sih. Ini sebenarnya ada sih cara buat ininya. Aku agak lupa ingat dikit. Udah malam soalnya. Nah, tapi paling itu sih untuk Flexbox, untuk bikin arah-arah kayak ginian ya. Nah, thank you banget buat hari ini yang udah ngedengerin. Untuk masalah final project udah disampaikan juga di sesi sebelumnya. Nah, sebelum kalian pergi, mungkin tolong isi attendance-nya. Ada linknya juga. Aku bisa kasih kalian waktu mungkin 10 detik buat screenshot, atau mungkin buat ngambil QR code-nya, atau mungkin buat ngetik linknya. Boleh. Nah, thank you banget buat hari ini yang udah nonton videonya ya. See you di waktu selanjutnya. Bye-bye.